Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Karena kesehatan itu adalah hal yang harus kita upayakan. Tidak hanya kita coba dengungkan, tapi kalau kita tidak berupaya ya percuma. Percum tak bergun kata orang ya. Dan di kesempatan interval waktu selama kurang lebih 30 menit ke depan, ada sahabat dari Satlantas Polresta Sidoarjo. Beliau ini sudah di depan saya. Sebentar saya lihat kerpean dulu karena baru kenal, jadi gak seberapa hafal. Saya sapa dengan Bribka Brigadir Kepala Graita Raga. Selamat sore, apa kabar Komandan? Selamat sore Mas Panji. Sehat selalu ya? Kabar baik, insya Allah sehat. Harus sehat, semangat Mas Betul, Panji. semangat. Dan kenapa beliau hadir di depan saya? Ini karena terkait dengan sosialisasi Inpres nomor 6 tahun 2020, yaitu peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Mungkin di antara sahabat-sahabat ada yang belum tahu ya, sosialisasi Inpres itu dikeluarkan sejak kapan sih? Dan kalau mengenai sosialisasi Inpres ini memang di atasnya atau memang yang diangkat adalah peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Baik, ke Pak Raga dulu. Pak Raga, itu Impresnya mulai kapan diterbitkan kalau melihat dari dokumen yang Anda pegang ini? Kalau Inpres ini ya Mas Panji, ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus, jadi bulan ini Mas Panji ini. Jadi masih relatif baru ya, dan itu perlu diadakan sosialisasi. Baik, Pak Bribka Graita Raga ini adalah Bintara Dikyasa Pendidikan Rekayasa Satlantas Polresta Sidoarjo. Nanti beliau akan sedikit mengulas tentang Inpres nomor 6 tahun 2020 ini, kemudian yang menjadi kompetensi atau kewenangan dari Satlantas itu di aspek apanya. Karena kalau saya lihat dari beberapa item ini memang ada yang jadi kewenangan pihak Satpol PP, kemudian ada yang jadi kewenangan dari pihak Satlantas. Betul. Nah, sebelum nanti kita akan ngobrol jauh tentang hal itu, bisa dijelaskan secara umum untuk Inpres nomor 6 tahun 2020 ini, Pak Raga. Baik, Mas Panji. Jadi Inpres nomor 6 tahun 2020 ini sesuai dengan namanya kan ya, peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, pastinya dikeluarkan dalam rangka apa? Pastinya ini kan situasional saat ini di Indonesia dalam rangka menghadapi COVID. Utamanya kita ngomong ke Sidoarjo dulu ya, Mas Panji ya. Bisa dikatakan saat ini sedang zona merah lagi Mas Andi ya. Jadi perlu dikeluarkannya Inpres ini lebih ke penekanan kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan Mas Andi. Betul. Di tempat-tempat keramaian, baik di hotel, di restoran, tempat hiburan, bahkan di jalan pun protokol kesehatan ini harus benar-benar terus diulang-ulang untuk diingatkan kepada masyarakat Mas Panji. Iya, begitu. Dan ini juga sebagai satu di antara upaya kita untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 ya. Pastinya seperti itu. Kalau tidak salah selain Inpres itu kan berlaku secara nasional ya. Sementara secara lokal per wilayah itu ada namanya Perbub atau Perwali. Betul. Kalau yang di Sidoarjo sendiri yang Anda ketahui? Kalau dulu kan sempat ada peraturan bupati yang nomor 44. Nah, saat ini yang terbaru adalah Perbub nomor 58 tahun 2020. Perbub nomor 58 tahun 2020, berarti melengkapi yang Perbub melengkapi sebelumnya. Yang 44, jadi yang 44 dulu tidak ada sanksinya. Untuk yang nomor 58 ini diperbarui dengan ada sanksi. Seperti itu. Satu di antara contohnya ketika Perbub antara nomor 44 tahun dan nomor 58 itu lebih spesifiknya apanya yang ini beda? Yang paling kelihatan adalah sanksi ya. Sanksinya. Jadi nanti akan ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan. Bukan hanya kepada individu, namun juga kepada mungkin semacam hotel atau ke restoran. Nanti tempat hiburan juga nanti akan ada sanksi administratif. Nah, nanti kalau kita ngomong yang masalah sanksi administratif, nanti itu akan di luar ranah dari Satlantas nanti kalau itu Mas Panji. Iya, kalau denda administratif
yang besarannya kalau tidak salah Rp150.000 itu memang menjadi domain atau kewenangan dari pihak Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Baik. Kalau yang Satlantas lebih ke mananya ini? Kalau Satlantas lebih ke ini kerja sosial. Jadi setiap orang yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar dan nanti akan ketemu dengan anggota kita yang di lapangan. Nanti siap-siap kalau diberikan sanksi, yaitu berupa kerja sosial untuk membersihkan sarana dan fasilitas umum. Contohnya nih nanti kalau misalkan ya mungkin masih ada beberapa orang-orang yang masih suka jalan-jalan dan tidak menggunakan masker. Jadi harus legowo apabila nanti dikasih sanksi berupa membersihkan, contohnya pinggir jalan atau di alun-alun. Seperti itu kalau yang kita ini. Betul. Bukan untuk memberikan rasa kapok kepada masyarakat atau memberikan rasa takut, tapi tidak ke sana arahnya. Kita itu lebih memberikan efek jera. Kita berusaha memberikan peringatan, edukasi kepada masyarakat bahwa COVID itu bahaya. Kita harus benar-benar disiplin apabila kita pengen segera keluar dari permasalahan saat ini. Betul. Seperti itu. Iya. Karena ketentuan memakai masker itu sudah menjadi hal yang wajib dan harus dipakai. Betul sekali. Tidak ada pengecualian dan penggunaan masker juga harus benar begitu ya, nggak boleh di jidat atau di apalagi di mata, jelas salah. Jadi harus benar-benar menutupi hidung maupun mulut. Baik. Untuk jenis-jenis maskernya bebas ya? Ya, untuk jenis-jenis masker yang kalau sebenarnya hal itu masker kain pun untuk kita pun cukup bagi yang masyarakat yang di jalan, karena kita kan tidak berkecimpung di tempat fasilitas kesehatan ya. Jadi saya rasa kalau masker kain aja sudah cukup kalau kita di jalan. Iya, oke. Mungkin masyarakat juga bisa memilih dan memilah gitu ya. Iya. Karena kalau saya pernah baca berita juga ada yang aneh-aneh, kadang-kadang orang itu pingin anti mainstream pakai masker kain celana dalam. Gitu. Jadinya agak tipis-tipis gitu makanya. Malah itu justru menimbulkan potensi yang lain. Iya. Gitu. Baik, untuk penggunaan masker itu sendiri itu digunakan pas misalnya dalam kondisi di luar ruangan, di tempat publik atau bagaimana ini yang dipantau oleh sahabat-sahabat dari Satlantas ini? Ya, sebenarnya karena kebanyakan di teman-teman Satlantas kan lingkup kerjanya ada di jalan. Nah, kebanyakan juga jalan itu adalah tempatnya masyarakat berlalu lalang untuk melaksanakan aktivitas di luar ruangan atau tempat yang berkumpul seperti alun-alun dan sebagainya. Sampai saat ini pun masih banyak ditemukan masyarakat yang masih meremehkan hal-hal seperti penggunaan masker, Mas Panji. Bahkan banyak yang beralasan, saya cuma dekat Pak, cuma ke situ aja sebentar aja, nggak perlu pakai masker. Masih ada ditemukan warga atau masyarakat yang seperti itu. Padahal pentingnya masker ini adalah bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi masker ini juga melindungi orang-orang yang di sekitar orang tersebut. Nah, seperti itulah Mas Panji. Karena ada tagline atau slogan yang mengatakan maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Nah, jadi kalau sekali. Mungkin kalau kita nggak care terhadap diri kita sendiri mungkin gitu ya. Mungkin kita harus care lah terhadap orang lain, keluarga kita, sanak saudara kita, atau mungkin anak-anak kita begitu ya, untuk selalu menggunakan masker. Pengendara roda 2, pengendara roda 4 harus pakai masker. Harus pakai masker. Jadi tidak ada pengecualian siapa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menggunakan masker. Jadi semuanya pada saat beraktivitas di luar ruangan, hukumnya adalah wajib menggunakan masker. Baik. Seperti itu. Ya. Jadi untuk Anda sahabat yang ingin bertanya, karena durasinya juga cukup pendek, nanti kita cuma setengah jam saja, mungkin 1-2 pertanyaan ya, redaksi bisa dibantu ya, 1-2 pertanyaan untuk yang bergabung, nanti bisa Anda sampaikan di SMS WA kami 0821 3264 109. Masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Dikyasa Satlantas Polresta Sidoarjo. Yang di depan saya ini sudah ada Bribka Graita Raga, beliau adalah Bintara Dikyasa Satlantas Polresta Sidoarjo. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah.
Untuk itu warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku sampai 31 Agustus 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Dokter, bagaimana kakak saya dokter? Bagaimana keadaannya dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf dek, kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Sahabat mau duit total 5 juta rupiah, ikuti kuis gerakan pakai masker GPM BCA. Setiap hari 7 orang yang mendapatkan uang masing-masing 100 ribu rupiah. Hadiah langsung ditransfer ke rekening Sakuku. Untuk itu Anda download terlebih dahulu Sakuku di aplikasi maupun di misalnya di Play Store atau App Store ya. Aplikasi Sakuku ini adalah uang elektronik yang dikeluarkan oleh BCA. Kuis mulai 20 Agustus sampai 26 Agustus 2020 pagi jam 9:04 sampai jam 10 pagi. Kemudian untuk sorenya jam 5:04 sampai jam 5 sore. Sahabat bisa interaksi di 0821 3264 109 0821 3264 109. Ini yang lewat WA. Sementara untuk yang on air di 031 896 1514 031 896 1514. Kuis gerakan pakai masker GPM persembahan BCA. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Masih bersama sahabat-sahabat dari Dikyasa Satlantas Polresta Sidoarjo terkait sosialisasi Inpres nomor 6 tahun 2020 peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Saya ke redaksi dulu. Ya. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp dan juga di DM Instagram ya. Ini mungkin yang DM Instagram ini dari Mas Prima Maulana yang ada di Skodono. Nah, kebetulan nih barusan saya baca di Instagramnya Suara Sidoarjo, ini ada penertiban juga untuk anggota Polresta pagi ini kalau tidak salah. Nah, kalau boleh tahu ini sanksi untuk anggota yang melanggar apakah sama dengan masyarakat biasa? Kemudian kalau dari WhatsApp ini ada Jun di Gedangan. Mungkin Junaidi ya namanya ya. Ini bedanya setelah keluar Inpres sama penertiban setiap hari sebelumnya itu apa? Nah, baik, terima kasih untuk sahabat yang sudah bergabung. Ya, ada tanggapan ini? Ada 2 pertanyaan tadi ya. Betul, dari Instagram dan juga dari mana tadi? Twitter ya? Oh WA, dari WA dan Instagram. Oke. Yang benar tadi pagi yang pertama ya, tadi pagi memang sempat ada pendisiplinan ke dalam artian hari ini Provos melaksanakan giat penertiban kepada anggota Polri, utamanya di dalam wilayah kerja, di dalam kantor, di Polres. Jadi kan sebelum kita melaksanakan penertiban kepada masyarakat, pelaksana ini juga harus ditertibkan terlebih dahulu. Secara internal ya. Betul, secara internal dulu. Memang tadi pagi dari pihak Provos melaksanakan giat pendisiplinan, penertiban kepada rekan-rekan kami dari Polres secara keseluruhan. Kalau hukumannya pastinya bisa dikatakan contohnya membersihkan atau mungkin disuruh apel, membersihkan Polres, semacam itu. Iya. Jadi tapi sampai dengan kerja sosial lah. Iya. Gitu ya. Tapi saya lihat tadi juga tidak ada yang terjaring razia, karena memang dari awal kita polisi bersama TNI dan Pol PP kan
harus jadi garda terdepan untuk memperingatkan atau memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi minimal harus menjadi contoh terbaik. Harus menjadi contoh terlebih dahulu sebelum kita mendisiplinkan masyarakat yang ada di luar. Iya, Oke. baik. Lalu yang kedua, bedanya apa? Bedanya adalah yang pertama itu tidak ada sanksi sosial ataupun sanksi administratif. Iya, Bedanya dengan yang Inpres yang nomor 6 tahun 2020 ini yang nantinya akan muncul jadi peraturan Bupati nomor 58. Bedanya itu di mana? Di sanksinya itu tadi. Kalau yang dulu kan tidak ada, kita hanya memperingatkan saja, Pak, silakan pakai masker. Persuasif begitu ya. Bahkan seringkali kita memberikan atau melaksanakan kegiatan bagi-bagi masker gratis kepada masyarakat. Iya. Kita di perempatan jalan, kemudian kita memberikan masker kepada mereka yang tidak menggunakan masker. Tapi saat nanti ini berjalan, masyarakat yang tidak menggunakan masker bukan hanya ditegur, tapi juga nanti akan dikenakan kerja sosial, seperti membersihkan, bisa jadi membersihkan makam, atau mungkin bisa diajak untuk melaksanakan giat pemakaman. Bisa jadi seperti itu nantinya. Iya. Untuk sanksi sosial ini yang bisa dikatakan membersihkan sarana dan fasilitas umum. Misalnya nih ya, ada seseorang yang kegap terjaring operasi tidak pakai masker di tempat publik begitu. Iya. Kerja sosial itu mereka request, memilih, atau petugas yang sudah memberikan plotting? Nanti petugas yang akan memberikan. Ya? Kalau mereka yang memilih pasti memilih yang lebih ringan. Pak, saya memberikan di sini saja, membersihkan yang ringan-ringan aja. Tapi nanti yang memberikan hukuman itu adalah dari kita nanti yang menentukan. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa request, nggak bisa milih gitu ya? Karena kita tidak menerima request. Jadi kuncinya kalau memang tidak ingin melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu ya patuhilah, pakai masker. Betul, lah. patuhi Apa sih susahnya dan beratnya pakai masker gitu ya? Betul, hanya tinggal dicantalin di telinga, udah dibawa kemana-mana. Kalau perlu kita bawa ini cadangan. Nah, saya sendiri aja kemana-mana selalu bawa 2 masker. 2 masker. Takutnya yang satunya itu kadang kelepas atau mungkin putus atau gimana. Nah, kita sudah punya cadangannya. Atau mungkin sudah kotor karena seharian kita ngomong masker. Jadi mungkin kuman-kumannya di dalam ini sudah ada, kita ganti. Betul. Dan juga masker kalau di pedagang yang jual-jual di pinggir jalan itu kan sebenarnya harganya relatif terjangkau sih. Sangat terjangkau. Kalau nggak salah itu 5.000. Iya, 5.000. Kadang kalau kita beli berapa jadi 3.000 gitu. Kalau kita perbandingkan misalnya kita harus kerja sosial apalagi kena denda, wah ini kan pasti kita akan memakan waktu kita, kerugian waktu di situ. Oke, pertanyaan saya begini ya. Ini mungkin kalau yang denda administratif itu kan memang kewenangan Satpol PP nantinya. Ya. Tapi kalau kita tidak memakai masker dan diketahui oleh petugas dan dikenakan sanksi, itu kita mendapat dua-duanya, kerja sosial sama denda, atau bagaimana? Atau salah satunya? Yang jelas ini salah satunya nanti. Salah satunya ya. Iya. Mungkin kalau yang dari Satlantas yang melaksanakan kegiatan razia, mungkin kita hanya akan memberikan denda kerja sosial. Tapi beda lagi nanti apabila kita gabung dengan Satpol PP. Begitu. Jadi ketika ada operasi gabungan antara Satlantas dan Satpol PP, baru dikenakan 2 sanksi itu. Salah satu sanksinya itu. Salah satu sanksi itu. Kemungkinan karena ada Satpol PP, kemungkinan yang akan dikenakan bisa jadi adalah denda administratif. Denda administratif itu. Begitu. Jadi tidak bisa otomatis dua-duanya. Iya. Gitu, betul. Jadi ketika nanti yang melakukan kegiatannya adalah pihak-pihak dari kepolisian begitu, mereka akan memfokuskan sanksinya pada kerja sosial. Jadi apabila nanti kan ada Satpol PP-nya kan di situ, nanti kita sebagai polisi TNI juga kan nanti itu membackup Satpol PP sana. Satpol PP. Betul. Baik. Jadi leading sektornya di Satpol PP. Baik. Jadi harapannya ini mudah-mudahan ini adalah bentuk sanksi untuk menyadarkan masyarakat supaya bukan untuk menakuti. Iya, intinya bukan untuk menakuti lah. Lebih disiplin dan juga lebih aware terhadap diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Itu yang perlu terus kita dengungkan kepada masyarakat. Baik, karena memang untuk ini juga selebaran yang saya terima dari Satlantas Polresta Sidoarjo, protokol kesehatan tidak hanya dari aspek diri sendiri tapi juga di tempat-tempat publik begitu ya. Mungkin bisa disampaikan sedikit Pak Raga mengenai tempat publik itu apa yang harus dimiliki, apa yang harus perlu disediakan untuk menunjang
protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Ya, terima kasih. Jadi beberapa kali kita melaksanakan kegiatan sosialisasi ke pasar, ke mall, ke tempat-tempat keramaian. Yang pertama harus disediakan oleh mall adalah contohnya menyediakan tempat cuci tangan atau minimal adalah hand sanitizer. Wastafel atau hand Betul. sanitizer. Iya. Kebetulan tadi pagi kita juga melaksanakan sosialisasi, kita coba melaksanakan pengecekan di salah satu mall di Sidoarjo. Sudah mulai bagus di situ. Pertama sudah ada hand sanitizer atau tempat mencuci tangan. Lalu yang kedua adalah adanya petugas yang memeriksa suhu tubuh pengunjung. Jadi mungkin dari pihak security mall sudah bersiap di depan pintu masuk membawa termogan untuk melaksanakan pengecekan suhu tubuh. Apabila suhu tubuhnya dinyatakan tinggi, katakanlah 37,5 derajat, disuruh pulang nantinya, tidak boleh masuk mall. Kemudian masker, yang jelas masker harus terpasang. Lalu untuk karyawan juga sama. Tidak ada karyawan juga harus tetap melaksanakan kegiatan protokol kesehatan. Masker tidak boleh lepas pada saat mereka bekerja. Kemudian ke restoran. Nah, restoran juga harus menerapkan protokol kesehatan berupa seperti apa? Yaitu membatasi pengunjung maksimal adalah 50%. Saya lihat tadi di beberapa rumah makan sudah bagus penerapan protokol kesehatannya. Yang meja yang biasa diisi 4 kursi sekarang harus maksimal hanya 2 kursi. 2 kursi. Nah, sekarang udah banyak kan di beberapa rumah makan mejanya dikasih tanda silang yang artinya tidak boleh ditempati di situ. Silang warna merah biasanya. Betul, silang warna merah. Kemudian penempatan meja-mejanya juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling berdekatan. Nah, contohnya seperti itu. Dan itu juga penerapan physical distancing juga, begitu itu kaitan dengan penerapan physical distancing. Seperti itu. Ya, karena juga saya beberapa kali lewat atau masuk ke tempat-tempat perbelanjaan gitu, fasilitas umum gitu, memang sudah mulai dari pengelola itu menerapkan hal seperti itu. Jadi ada security ketika kita masuk di di jidat kita begitu ya, berapa derajat Celcius, juga ada hand sanitizer dan sebagainya. Itu juga cukup kita apresiasi, perlu kita apresiasi hal tersebut. Tapi di sisi lain secara individu kita juga harus aware juga dengan selalu menggunakan masker. Baik. Yang diperlukan konsistensi sekarang itu, Mas. Jadi mungkin memang ada. Kami tahu beberapa rekan-rekan kerja itu capek. Mereka harus meriksa satu persatu orang yang masuk ke atau pengunjung itu masuk. Saya lihat kadang ada yang masih semacam kayak ogah-ogahan atau udah mulai. Mungkin dia capek mungkin ya. Tapi tetap terus kita berikan semangat. Kita berikan himbauan sosialisasi bahwa ini semua adalah demi kesehatan bersama. Betul. Seperti itu, Mas Panji. Baik, insya Allah mudah-mudahan ini sudah menjadi gaya hidup dari masyarakat. Karena seingat saya dulu waktu kecil itu ketika pihak kepolisian sudah mulai menerapkan pengendara kendaraan roda 2 harus pakai helm. Saat itu memang luar biasa juga masyarakat, memang ada pertentangan dan juga sedikit sekali kesadaran. Tapi semakin kesini sudah mulai banyak orang yang pakai helm gitu ya. Mungkin fase-fase seperti itu yang akan dialami ketika mulai untuk sosialisasi pakai masker. Ya, ke depan mudah-mudahan kita berharap pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Terakhir ini Pak Raga, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini? Baik, jadi mungkin lebih ke pesan atau himbauan sosial kepada masyarakat ya, Mas Panji. Yang pertama adalah tetap patuhi protokol kesehatan. Rajin-rajin cuci tangan, terapkan physical distancing. Apabila tidak sangat perlu, tidak usah keluar rumah. Hindari berkerumun atau di tempat-tempat yang menimbulkan keramaian. Kemudian jangan lupa selalu gunakan masker saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Ingat seperti jargonnya tadi Mas Panji, maskermu menyelamatkan aku, maskerku menyelamatkanmu. Nah, seperti itu. Jadi saling simbiosis mutualisme. Betul. Lalu yang terakhir ya Mas Panji ya, disiplin. Jadi selama vaksin untuk COVID-19 ini belum ditemukan, satu-satunya cara untuk kita adalah yaitu disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Betul. Insya Allah bersama-sama
kita bisa melewati masa sulit yang saat ini sedang terjadi di negara kita, Mas Panji. Baik. Itu. Baik. Terima kasih Pak Raga dan juga salam untuk sahabat-sahabat di Dikyasa Satlantas Polresta Terima Sidoarjo. kasih. Sama-sama, Mas Dan Panji. juga sukses untuk segala aktivitasnya. Selamat sore dan salam sehat ini Pak Salam Raga. sehat selalu. Semangat Mas Panji. Semangat. Baik, demikian tadi sahabat, saya sudah berbincang dengan Bribka Graita Raga. Beliau adalah Bintara Dikyasa Pendidikan Rekayasa Satlantas Polresta Sidoarjo terkait dengan sosialisasi Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.